sebetulnya kan ada kemungkinan nanti Satrio Peningit modelnya jadi Maharaja gitu. Bisa juga karena istilah Maharaja itu bukan monarki ya, bukan monarki kendorong-dorong. Kalau di Jawa itu ratu itu justru ngabdi kepada kawula. Karena kawula inilah yang menjunjung beliau untuk menjadi seorang ratu ya. Rat itu dunia, tu itu urip. Jadi seorang yang dipercaya untuk mampu menjaga tata kehidupan dalam wilayahnya gitu lah. Dan ini untuk Indonesia sebelum merdeka. Kalau merdeka kan 76 tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu Indonesia itu sudah merdeka. Oleh siapa? Ya oleh raja-raja ini. Di timur disebut kepala suku adat. Itu raja-raja juga. Raja-raja di sana banyak, di Bali banyak. Nah ini nanti makanya saya punya niat untuk kita apelkan di Mojopahit ya, di Trowulan, supaya pelan-pelan negeri ini mulai sadar kembali. Peranan beliau para raja-raja itu sangat penting dan dominan. Berarti Maharaja juga mengabdi ke semua rakyat juga bisa. Iya, mengabdi ke NKRI malahan, karena mengayomi raja-raja besar atau kecil itu untuk demi keutuhan NKRI dan kemakmuran rakyat. Karena secara teknis politik simpel sekali. Kalau misalnya di daerah Singosari itu diberi hak otonom tentang pengelolaan ekonomi, hasil pertaniannya, hasil kerajinannya, jadi negara itu tinggal mengakomodir mereka, lalu satu sama lain mana yang saling membutuhkan. Yang sana surplus beras, tapi kurang sepatu sandal misalnya ya seperti itu. Jadi saling kerjasama ya. Saling kerjasama. Gotong royong dalam bentuk nasional. Kemudian ke senjatanya Satrio Peningit yang kan dibilang Satrio Peningit bersenjata Trisulaweda. Betul. Itu ada yang mengartikan Trisulaweda itu 3 kebenaran, benar, jejak dan jujur. Betul. Ya ini mungkin bisa dijelaskan. Trisula itu gambarnya seperti ini. Ini jejak, ini benar, ini jujur ya. Jadi gambarnya seperti itu. Tapi kalau sudah dalam konteks era baru menurut ilmu pengetahuan, ini namanya adalah marhainisme, ketuhanan yang maha esa, sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Itu dalam konteks yang baru. Sama sebenarnya. Nah, konteks benar, jejak dan jujur ini mungkin bisa dijelaskan ya. Konteks benar itu begini. Jadi kalau kita sudah percaya akan benar, tidak akan goreng, tidak akan risau hati kita ini. Karena benar itu ya benar itu yang milih sama pencipta, ya kan? Mau kepada benar yang dimiliki sama pencipta, oh kita ragu-ragu. Misalnya bangsa Indonesia itu kenapa saya pakai pakaian seperti ini gambarnya Semar Garing itu Bagong, ini ciri khas bangsa kita. Loh, memakai ini keluar misalnya saya itu ragu-ragu, khawatir kalau dianggap ketoprak, dianggap karnaval, itu kan salah. Wong bener kok ragu-ragu, itu artinya jejak itu. Bener jangan tadi itu. Bener dan jejak kan, jejak itu ya jejak itu lurus kan, jejak kenceng enggak, bengkok sedikit aja enggak, jejak itu. Artinya nuding ke arat ya, nuding ke angkasa, kebenaran. Sulit dibelokkan berarti. Sulit dibelokkan. Ya. Mungkin kejadian sulit dibelokkan itu. Sulit dibelokkan kalau masih. Yaitu saya contohkan pakaian saya ini. Pakaian saya ini ala apa? Ya ala Jawa. Yaitu cuma tidak pakai. Kalau Jogja ciri khasnya ada. Kalau Solo ada. Kalau Cirebon ada. Ini Bali. Kenapa saya milih Bali? Karena Bali itu justru di sana himpunan manusia terakhir, sisa-sisa Majapahit.
Nah, saya memang ekstrim banget dengan Mojopahit karena Mojopahit itu politik, budaya, ekonomi, sosial, pertanian semuanya tertata dengan sedemikian hebat. Cuma ini kan dipeluintir dia ndak waktu kubur ndak karu-karuan gitu. Yeah. Kemudian yang terakhir setelah benar jujur itu gimana? Jujur itu tidak mau menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri itu yang paling konyol. Kalau saya menipu Pak Jen yang untung. Karena dosanya Pak Jen itu saya serap. Nah, saya serap. Kenapa kok saya serap? Karena sebenarnya yang ngerti jujur, yang ngerti benar, yang ngerti kenceng itu hanya sukma. Sukma itu adalah ether, kekuatan energi spiritual yang selanjutnya disebut jiwa. Oleh karena itu kalau mati itu sudah tidak membawa jiwa, harus nol, zero kalau sudah mati itu. Kalau masih membawa jiwa, wah saya dulu seorang ratu, saya dulu seorang ini, saya dulu seorang ini, masih belum itu ya. Nol total gitu. Tapi nilai-nilai kejujuran sekarang ini makin hari kadang-kadang semakin luntur gimana ya? Ya bagaimana ya, nanti kalau saya katakan itu dianggap saya itu orang yang paling jujur. Kalau enggak itu nyatanya tiap hari menemui hal seperti itu ya. Ya banyak hal pergaulan karena mungkin terdorong emosional nafsu karena kebutuhan sehari-hari. Terpaksa harus ya sedikit agak gitu. Terutama Pelaku politik juga. Pelaku politik juga terutama. Oke.